Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4 mengenai logic gate atau gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian elektronik yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan ekspresi logika paling dasar atau dikenal juga sebagai ekspresi Boolean. Nanti untuk bab selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai Boolean. Gerbang logika adalah blok bangunan paling dasar dari logika kombinasional. Ada 3 gerbang logika dasar, yaitu gerbang OR, gerbang AND, dan gerbang NOT. Sedangkan gerbang logika yang lain yang dapat diturunkan dari gerbang dasar tersebut adalah gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang eksklusif OR, dan gerbang eksklusif NOR. Dalam biner atau sistem bilangan biner, kita mengenal variabel biner. Variabel biner itu ada terdiri dari logik 1 dan logik 0. Status logika ini dalam sistem digital, misalkan dalam suatu komputer, dapat diwakili oleh 2 level tegangan yang berbeda atau 2 level arus yang berbeda. Jika yang lebih positif dari 2 level tegangan atau arus mewakili logika 1, maka yang kurang dari nilai positif tersebut akan mewakili logika 0. Dan sistem logika yang seperti ini disebut sebagai sistem logika positif. Jadi pada sistem logika positif ini untuk logika 1 itu diwakili oleh level tegangan atau arus yang lebih positif. Sementara level logika 0 itu akan diwakili oleh tegangan atau arus dengan nilai yang kurang positif atau lebih negatif. Selain ada sistem logika positif, juga ada sistem logika negatif. Sistem logika negatif berarti kebalikan dari sistem logika positif. Maksudnya apa? Maksudnya jika kita ingin merepresentasikan logika 0, maka digunakan level tegangan atau level arus yang lebih rendah atau lebih negatif. Ya. Tapi kalau kita ingin merepresentasikan logika 1, maka digunakan level tegangan atau level arus yang lebih rendah ya. Variabel biner, sebagaimana kita ketahui, memiliki 2 status, yaitu status low atau 0 dan status logika high atau 1. Status logika dalam sistem digital, seperti yang terdapat di komputer, diwakili oleh 2 level tegangan yang berbeda. Misalkan tadi ada bisa arus atau bisa tegangan gitu ya. Nah, tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang sistem logika positif dan sistem logika negatif. Ya. Sistem logika positif ini
Disebut demikian karena dia akan akan merepresentasikan nilai dari arus atau tegangan yang positif itu sebagai level atau sebagai logika 1. Dan yang kurang positif akan mewakili logika 0. Sedangkan untuk sistem logika negatif berarti kebalikannya. Jika tegangan atau arusnya itu lebih positif, maka akan mewakili logika 0. Sedangkan jika arus atau tegangannya itu dia lebih negatif, maka akan mewakili sebagai logika 1. Nah, ini contohnya. Misalkan ada dua level tegangan, 0 dan 5 volt, 0 dan plus 5 volt. Dalam sistem logika positif, ya, 0 itu merepresentasikan sebagai logik 0. Ya. Sedangkan 5 volt ini sebagai representasi dari logik 1. Atau 0 volt ini sebagai low dan 5 volt ini sebagai high. Sementara pada sistem logika negatif, 0 volt mewakili logika high atau logika 1 dan 5 volt mewakili logika low atau logik 0. Itu tadi kita gunakan level tegangan 0 volt dan 5 volt. Bagaimana jika level tegangan yang digunakan adalah 0 dan min 5 volt? Untuk yang sistem logika positif, berarti 0 volt ini merepresentasikan high atau logika 1. Sementara min 5 volt merepresentasikan logika low atau logik 0. Sebaliknya, untuk sistem logika negatif, 0 volt ini merepresentasikan logik 0 atau low, dan min 5 volt merepresentasikan logik 1. Gitu ya. Di dalam gerbang logika itu dikenal adanya tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini mencantumkan semua kemungkinan kombinasi variabel biner, masukan dan keluaran yang sesuai dari sistem logikanya. Keluaran sistem logika dapat ditentukan dari ekspresi logika atau sering disebut sebagai ekspresi Boolean. Ekspresi Boolean ini akan menghubungkan keluaran dengan masukan dari sistem logika tersebut. Jadi nanti di tabel kebenaran ini akan ada bagian input, dan ada bagian output. Nah, bagian outputnya ini tergantung dari ekspresi logika atau ekspresi Boolean yang akan dioperasikan. Jika jumlah variabel biner masukan hanya satu, misalkan low atau high saja, maka nanti masukan yang mungkinnya ya hanya satu aja, bisa low atau bisa high. Tapi jika nanti inputnya itu ada dua, misalkan A dan B, maka yang mungkin itu nilai A bisa 0, nilai B-nya bisa 0, ini untuk yang masukan ya.
atau nilai A-nya itu 0, nilai B-nya 1, nilai A-nya 1, nilai B-nya 0, dan bisa juga nilai A dan B masing-masing 1. Jadi, kalau masukannya itu ada 2, ya, ada 2, maka akan terdapat 4 kemungkinan kombinasi masukan, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Jadi misalkan hanya satu masukan, kemungkinannya hanya 1 atau 0. Jadi kalau 2 masukan, maka kemungkinannya bisa 4 kombinasi. Lalu bagaimana kalau 3 input variabel biner? Misalkan input A, B, C. Maka kemungkinan kombinasi input yang terjadi adalah bisa A, B, C masing-masing 0, 0, 0, atau bisa 0, 0, 1, atau bisa 0, 1, 0, atau 0, 1, 1, atau 1, 0, 0, atau 1, 0, 1, atau 1, 1, 0, atau 1, 1, 1. Jadi ada berapa kemungkinan? Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan. Nah, nanti kalau misalkan 4 input, 4 variabel input, akan ada berapa? Ya, akan ada 0, 0, 0, ada 0, 0, 0, 1, ada 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Atau 2 pangkat 4. Jadi ada 16. Jadi dapat digeneralisasikan untuk mengetahui jumlah kemungkinan kombinasi masukan yang mungkin, kita bisa menggunakan persamaan 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Di mana N itu adalah jumlah inputnya. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kita bisa lihat di gambar ini, nomor 1. Ini ada sistem logik ya. Sistem logika. Masukannya ada berapa? Masukannya ada 2 ini. Ada A, ada B. Nah, masukan ada 2 ini keluarannya akan ada 1. Tadi disebutkan kalau masukannya 2, maka kemungkinan variasi atau kombinasi masukan adalah 0, 0, 0, 0 itu maksudnya yang A0, yang B0. Yang A0, yang kemungkinan kedua A0, B-nya 1. Atau kemungkinan 3, A-nya 1, B-nya 0. Dan kemungkinan yang keempat, A-nya 1, B-nya 1. Jadi ada 4. Nah, ini hasilnya akan bergantung dari operasi. Logikanya apa? Atau gerbang logikanya apa? Untuk tabel berikutnya, ya, tabel berikutnya ini kalau kita lihat masukannya ada 3, yaitu A, B, dan C. Keluarannya itu 1 I. Kombinasi yang mungkin ada berapa? Ada 2 pangkat 3, karena 3 masukan yang berarti ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana kombinasinya ya? Ini bisa 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, jadinya ada 3. Lalu bagaimana kita membuat susunan ini inputnya? Kalau kita lihat ini sebenarnya bebas saja, tapi harus konsisten. Misalkan ini yang A tadi kita kembali lagi ke 2 input ya. Ini untuk yang A kita susun sebagai 0, 0, 1, 1. Maka yang B akan berselang 0, 1, 0, 1. Ya. Tetapi kalau untuk tiga input, kita kan tadi sudah
mengetahui bahwa kalau 3 input berarti nanti kombinasi yang mungkin ada 2 pangkat 3 ada 8. Maka nanti kita buat dulu yang A. Yang A ini ada 8 kan, berarti yang A kita buat low dulu ya. Yang low dulu sebanyak 4 baris, kemudian high sebanyak 4 baris. Atau boleh nggak dibalik? Ya boleh aja. Misalkan 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian yang B-nya kita buat separuh dari yang A ini. Misalkan ini tadi 0, 0, 0, 0, maka kita buat yang B jadi 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian yang C, kita ini lagi dari yang B 0, 0, jadi yang C jadi 0, 1. 01, 01, 01, 01, 01, 01. Nanti kalau misalkan ada 4 input, berarti 4 kan 2 pangkat 16. Berarti kita buat dulu misalkan low-nya dulu ada 8, kemudian high 8 untuk yang A. Kemudian yang B ini dari masukan yang A ya, tadi yang low 8 berarti kita buat di sini low 4, high 4, low 4, high 4 dan seterusnya. Nah, ini hanya sebagai contoh aja. Ini nanti Y-nya akan bergantung dari jenis gerbang logika yang diterapkan pada sistem ini. Tadi sudah disebutkan gerbang logika itu berkali-kali ya. Sebenarnya apa sih gerbang logika? Gerbang logika adalah merupakan blok bangunan paling dasar dari semua sistem digital. Sistem digital yang salah satunya adalah komputer. Masing-masing gerbang logika dasar merupakan atau terdiri dari perangkat keras atau rangkaian elektronik yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan beberapa ekspresi logika dasar. Meskipun hukum aljabar boolean dapat digunakan untuk melakukan manipulasi dengan variabel biner dan menyederhanakannya atau menyederhanakan ekspresi-ekspresi logika. Tetapi sebenarnya dalam sistem digital itu nanti dihasilkan oleh sebuah rangkaian elektronik yang disebut sebagai gerbang logika. Gerbang logika yang akan kita pelajari di sini nanti ada gerbang logika dasar yaitu gerbang OR, gerbang AND, dan gerbang NOT. Dan nanti ada turunan dari ketiga gerbang ini. Gerbang OR itu apa sih? Sebuah gerbang OR melakukan operasi OR pada 2 atau lebih dari variabel logika. Jadi gerbang OR ini bisa yang terlibat hanya 2 variabel atau bisa lebih. Operasi OR pada 2 variabel logika independen, misalkan namanya A dan B, itu dituliskan sebagai cara simbolnya seperti ini ya, Y sama dengan A plus B, ini simbolnya. Tetapi membacanya adalah Y sama dengan A atau B. Ya, jadi bukan dibaca sebagai Y sama dengan A plus B, tetapi Y sama dengan A atau B, atau A or B. Ya.
Gerbang OR merupakan rangkaian logika dengan input bisa 2 atau lebih, tapi outputnya hanya 1. Nanti kalau misalkan ada 3 input, berarti Y sama dengan A OR B OR C. Begitu ya. Kalau 4 input, berarti Y sama dengan A OR B OR C OR D. Gerbang OR tadi ya akan bernilai low, atau Y ini akan bernilai low ketika semua inputnya bernilai low. Jadi Y ini akan menghasilkan nilai low kalau semua inputnya low. Tetapi kalau inputnya ada yang high, otomatis Y-nya bernilai high. Ya. Jadi output dari gerbang OR ini hanya terjadi kalau semua inputnya bernilai low atau 0. Ya. Dan untuk semua kemungkinan kombinasi, kalau masukannya ada yang bernilai high, maka keluaran dari gerbang logika ini bernilai high. Ini adalah ya, simbol dari gerbang logika OR. Ya, kalau tadi tadi kita tuliskan dalam bentuk Y gitu ya, Y sama dengan A OR B gitu. Ya, boleh nggak dalam bentuk X? Boleh saja. Simbol gerbang logikanya adalah ini A, ini input A, input B, ini outputnya, output X atau output Y ya. Simbolnya seperti ini. Kemudian tabel kebenarannya seperti apa? Nah, tabel kebenarannya ini untuk 2 input ya. 2 input kan berarti kombinasi yang mungkin 00, 01, 10, 11. Maka output dari X tadi akan bernilai 0 hanya ketika inputnya 0 semua. Jadi tabel kebenarannya adalah ini 0, 1, 1, 1. Asalkan ada input yang bernilai 1, maka outputnya pasti akan 1 juga. Ya, ini untuk yang 2 input. Bagaimana kalau untuk yang 3 input? 3 input simbolnya juga sama ini, seperti ini. Ini garis inputnya ada 3, A, B, C, kemudian ini hasil operasinya. Y sama dengan A OR B OR C. Nah, tabel kebenarannya seperti apa? Tadi kita sudah belajar bagaimana menampilkan 3 input ya, A, B, C. Kemudian kita lihat untuk gerbang OR 3 input ya, kita lihat bahwa yang bernilai low outputnya hanya jika semua inputnya low. Jadi tabel kebenarannya yang mana yang ini? 0, 1, 1, 1, 1. Ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh implementasi dari hardware gerbang logika OR dengan input 4 ya, 4 input. 4 input kan berarti nanti akan menghasilkan Y sama dengan A OR B OR C OR D. Terus bagaimana cara mengimplementasikan hardware-nya? Ini bisa yang A, ya gambar A ini maksudnya bagaimana? Maksudnya pertama kita buat gerbang logika Y1 dengan input A dan B. Maka Y1 ini akan menghasilkan
A or B. Nah, kemudian Y1 ini kita masukkan lagi ke gerbang logika kedua. Ya. Jadi output dari Y1 kita kombinasikan dengan input yang ketiga, yang C, menghasilkan Y2, atau Y2 itu sama dengan Y1 or C. Ya, Y1 or C. Kemudian buat lagi gerbang logika ketiga, ya, yang mengoperasikan Y2 dan input keempat atau D, sehingga Y3 ini sama dengan Y2 or D, atau kalau kita jabarkan, karena Y2 itu adalah Y1 plus Y1 or B or C, maka Y3 itu sama dengan A or B or C or D. Ya. Jadi ini bisa diimplementasikan dalam hardware menjadi gambar yang A. Lalu bagaimana untuk gambar yang B? Yang B, kita pertama-tama menggunakan dua gerbang logika. Ya, membentuk ini Y1, di mana Y1 sama dengan A or B, kemudian Y2, gerbang logika yang kedua, ini sama dengan C or D. Kemudian Y1 dan Y2 dioperasikan, menghasilkan Y3, atau Y3 ini sama dengan Y1 or Y2, dan kalau kita jabarkan jadi ini. Y3 sama dengan A or B or C or D. Oh, berarti A dan B ini sama dong. Betul. Jadi, kalau kita ingin membuat gerbang logika yang melibatkan 4 input, kita bisa menggunakan hardware yang A ataupun hardware yang B. Nah, ini contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya ini gerbang logika OR juga ya. Terus inputnya mana? Inputnya kalau tadi kita buat inputnya langsung menggunakan ini ya, kombinasi ini. Nah, sekarang ini pakai timing ya, pakai pulse. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalau ini di sini sudah dituliskan ini ada dua input, katakan ini input A, input B, ya, input A, input B. Nah, input A-nya apa? Ini dibagi menjadi beberapa ini apa timing gitu ya, skala timing. Untuk yang input A ini ada high dan low. Nah, dia ini low, kemudian ini high, ini 0, ini 1, kemudian ini 0, ini 1, ini 0. Ya, untuk rentang dari A sampai K. Nah, sementara untuk yang B bagaimana? Untuk yang B, ini low, kemudian dari bagian B sampai F ini high, kemudian F ke G ada low lagi, kemudian kita ada high, kemudian dari H ke C ini low, kemudian C ke high. Nah, ini kalau misalkan kita operasikan menggunakan teknologi logika OR, maka itu juga sama ya. Ini kita lihat kan dia bernilai low kalau inputnya low dua-duanya. Berarti ini di sini ya dari A ke B ini low low. Berarti nanti akan menghasilkan output low. Kemudian dari B ke C ini ada high. Ya, ini ada low. Ya. Kemudian dari C ke D untuk yang input 2 dia high, untuk input 1 dia low. Ya. Jadi apa
outputnya adalah high karena salah satu dari input ada yang high, maka ini dari B ke D dia high. Kemudian di sini D ke E, ini high, maka outputnya juga akan high, D ke E. Kemudian E ke F high lagi dua-duanya, maka outputnya juga akan high. Kemudian untuk F ke G ini low, output akan low. Kemudian G ke H ini salah satu input ada yang high, maka outputnya akan high. Kemudian H sampai I, ini input yang pertama high, maka outputnya high. Kemudian dari tadi I ke J, ya, I ke J dua-duanya low, tapi J ke K yang salah satunya high, sehingga outputnya I ke J ini low, dan J ke K ini high. Ya, ini adalah cara merepresentasikan input pada gerbang logika menggunakan pulsa. Nanti keluarannya juga akan berupa pulsa. Nah, selanjutnya adalah gerbang logika AND. Gerbang logika AND merupakan rangkaian logika dengan dua buah input atau bisa lebih dan outputnya satu. Operasi AND pada dua variabel logika, ini dua variabel logika independen A dan B, dituliskan sebagai kalau simbolnya seperti ini ya, Y sama dengan A kali B. Tetapi membacanya bukan A kali B, melainkan Y sama dengan A N B. Ya. A N B. Output dari gerbang AND akan high hanya jika semua inputnya berada pada status high. Kalau tidak dipenuhi, maka atau salah satu inputnya itu ada yang low, maka outputnya akan low. Ya, jadi berbeda dengan OR. Kalau N ini inputnya harus semuanya high, baru nanti outputnya high. Ini berarti bahwa output dari gerbang N adalah logika 1 jika tadi semua inputnya 1. Ya. Kemudian simbolnya bagaimana? Simbol hardware-nya adalah seperti ini. Berbeda dengan yang OR ya. Kalau yang OR kan tadi agak lancip depannya, dan yang ini dia lengkung ya, lengkung, tidak ada tidak ada sudut gitu ya. Ini inputnya dua, input A dan input B, maka outputnya nanti satu, bisa diberi nama X, beri nama Y, atau simbol yang lain ya. Kemudian tabel kebenarannya seperti apa? Tabel kebenaran untuk dua input, ini input kombinasinya 00, 01, 10, 11, ini sama seperti tadi ya, inputnya untuk yang dua input, 3 input, 4 input ya akan sama semua kombinasinya. Kemudian outputnya, perhatikan outputnya, tadi outputnya akan bernilai high hanya jika kedua inputnya high. Jadi tabel kebenarannya ini bernilai 0001 ya. Ini untuk yang dua input seperti ini. Kalau yang untuk 3 input bagaimana? 3 input gerbang logika N-nya ya seperti ini, Y sama dengan A
N, B, N, C. Untuk yang 4 input, Y sama dengan A, N, B, N, C, N, D. Hardware, gambar simbol hardware-nya seperti ini ya. Ini inputnya 3, ini inputnya 4, tapi outputnya hanya 1. Bagaimana membuat tabel kebenaran untuk 4 input pada gerbang logika N ini? Sama, pertama kita buat dulu inputnya A, B, C, D. Nah, kemudian karena ini inputnya 4, maka nanti akan ada kombinasi sebanyak 2 pangkat 4 atau 16. Yang 16 ini yang bikin seperti ini. Ini low dulu yang A sebanyak 8. Ya, 8 baris, kemudian high, kemudian yang D nanti berselang-seling, yang C berselang-seling, yang D berselang-seling. Kemudian kita lihat untuk gerbang N sama ya, aturannya tetap bahwa dia akan bernilai 1 hanya jika semua inputnya bernilai high. Jadi ini yang bernilai high hanya 1 ini, maka outputnya akan 0, 0, 0, 0, 0 sampai 15 kali, dan yang akhir baru 1. Nah, selanjutnya adalah gerbang NOT. Gerbang NOT. Gerbang NOT ini merupakan rangkaian logika satu input, satu output yang merupakan pelengkap atau komplement dari inputnya. Kalau inputnya itu low, maka nanti outputnya akan high, kan komplement tadi ya. Atau kalau inputnya high, maka outputnya akan low. Ketika hal ini diinterpretasikan pada logika positif, ada sistem logika positif tadi ya, kan ada positif ada negatif, maka logika 0 pada input akan menghasilkan 1 pada output, dan sebaliknya kalau misalkan inputnya logika 1, maka outputnya akan 0 ya. Untuk operasi logika NOT ini dilambangkan sebagai seperti ini nih. Nah, ini ya. X komplement, atau ini X komplementnya pakai garis di atas ini, pakai bar ya. Nah, ini disebut sebagai rangkaiannya sebagai rangkaian inverting atau rangkaian komplement. Nah, terus kalau bagaimana membacanya kalau misalkan ada operasi seperti ini? Y sama dengan X komplement, atau Y sama dengan ini X bar, ya, maka akan dibaca sebagai Y sama dengan not X, gitu ya. Y sama dengan not X. Jika X-nya 0, maka Y-nya 1, dan jika X-nya 1, maka Y-nya 0. Lalu bagaimana simbol dari gerbang logika NOT ini? Simbolnya seperti ini ya. Inputnya ini A, outputnya X, inputnya hanya 1 aja ya. Ini dilambangkan dengan seperti ini segitiga, kemudian ada tanda lingkarannya. Ini dituliskan sebagai X sama dengan not A, ya, not A atau X, A bar atau A komplement. Tanda kebenarannya bagaimana? Karena dia inputnya hanya 1, maka
yang kemungkinannya hanya 0 dan 1. Kalau inputnya 0, maka outputnya 1, dan kalau inputnya 1, maka outputnya hanya dengan 0. Jadi seperti ini sama ya. Nah, tadi kita sudah bahas gerbang logika dasar. Ada 3, yaitu AND, OR, dan NOR. Ya. Lalu dari ketiganya tadi itu bisa dikembangkan menjadi gerbang logika yang lain. Yang satunya adalah exclusive OR, atau biasa ditulis sebagai gerbang XOR. Jadi exclusive OR ini disingkat menjadi XOR gate, atau gerbang logika XOR. Input yang dilibatkan itu 2 input ya, 2 input. Simbolnya seperti ini. Ini kan tadi simbol OR ya, simbol OR seperti ini. Kemudian X-nya disimbolkan dengan tanda ini. Nah, ini inputnya 2. Kemudian lambang operasinya bagaimana? Ya ini, Y sama dengan ya, Y sama dengan X, ya, Y sama dengan A XOR B. Atau kalau ada ini A XOR B, maka bisa diuraikan dalam bentuk seperti ini. A bar apa ini? Kalau titik berarti M gitu ya, N B terus OR A N B. Output dari gerbang ini akan bernilai 1 atau bernilai high ketika inputnya tidak sama, ya. Inputnya tidak sama, maka outputnya akan high. Tetapi akan bernilai low kalau inputnya sama. Misalnya. Meskipun gerbang XOR ini tersedia dalam bentuk sirkuit yang terintegrasinya sebagai gerbang 2 input, ya, tapi nanti implementasinya bisa menggunakan beberapa input juga. Nah, kalau misalkan melibatkan lebih dari 2 gerbang input, lalu bagaimana? Ya, bagaimana outputnya? Output yang kita dapatkan dengan bantuan tabel kebenaran dari fungsi XOR ini untuk yang multi input ya, dapat ditentukan dengan cara gini. Jika nanti output yang banyak tadi, misalkan inputnya itu banyak, ada multi input, ya, nilai outputnya itu akan 1 jika jumlah input yang bernilai high itu ganjil. Ya, misalkan inputnya ada 0,0,0,1 gitu ya, 0,01, berarti kan jumlah high-nya hanya 1, ganjil kan 1 itu, maka nanti outputnya akan 1. Tapi kalau input high-nya itu genap,
maka outputnya akan 0. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak ada input high, ya, berarti termasuk ke dalam jumlah tadi jumlahnya genap ya. Kalau misalkan satunya itu ada genap termasuk 0, maka outputnya nanti akan 0. Ya. Itu untuk yang multi input ya. Nah ini tadi diulang lagi, ini persamaan logika untuk ekspor seperti ini. Kemudian gerbang atau tabel kebenaran untuk gerbang XOR tadi ya, gerbang XOR ini akan menghasilkan output 1 ketika inputnya tidak sama. Tapi kalau inputnya sama semua, maka outputnya 0 atau low. Jadi ini kita lihat ini inputnya untuk yang dua input ya, A dan B. Kalau A dan B ini sama, maka akan menghasilkan output yang low. Ya, seperti ini. Ini 0, 0 outputnya low. Tapi kalau 0, 1 dan 1, 0, maka outputnya high atau 1. Kemudian kalau inputnya 1, outputnya akan low. Nah, lalu bagaimana kalau inputnya lebih dari 2? Ya. Sama ini ada input A, B, C, D. Ya, maka nanti kita gunakan aturan yang multi input tadi. Kalau jumlah high dari inputnya itu ganjil, maka outputnya akan high. Contohnya seperti ini. Ini 0, 0, 0, 0. Tidak ada input yang high, maka outputnya akan low. Kemudian untuk yang kedua, kombinasi kedua ini 0, 0, 0, 1. Nah, jumlah inputnya ada 1, ganjil kan, berarti outputnya akan high. Ini juga 1. Nah, kemudian yang keempat ini jumlah input yang high ada 2, berarti outputnya akan low, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari merepresentasikan 3 input dalam sebuah gerbang logika ekspor. Ya. Seperti ini bisa menggunakan 2 dulu, hasilnya nanti adalah Y1, kemudian dibuat satu gerbang lagi yang mengoperasikan Y1 dan C. Demikian juga untuk gambar B, di mana ini ada 4 input ya, ada A, B, C, dan D. Ya, ini nanti menggunakan 2 input dulu, kemudian nanti output Y1 ini dioperasikan lagi di gerbang logika XOR yang kedua, terus baru nanti di yang ketiga kamu memperoleh ini Y. Mana Y merupakan ini XOR A, A XOR B, XOR C. Selanjutnya adalah gerbang NAND ya. Tadi sudah gerbang XOR, sekarang gerbang NAND. Gerbang NAND ini simbolnya adalah seperti ini ya. Ini N gitu. N, kemudian ini ada not ya. Not. Atau bisa seperti ini, input A, input B, ini gerbang N, kemudian ini gerbang not. Gerbang NAND merupakan inversi atau kebalikan dari operasi N. Jadi NAND itu artinya not N. Jika input A, N, B, keduanya high, ya, keduanya high, ini kalau N itu kan berarti harus dua-duanya high ya, maka
outputnya akan low karena kan not n ya, jadi outputnya akan low. Dan jika inputnya A atau B itu keduanya low, maka X-nya atau outputnya akan high. Untuk gerbang not n ini bisa dituliskan simbolnya seperti ini. Ini kan A, N, B, kemudian di-notkan ya, di-inverskan. Tabel kebenarannya bagaimana? Tabel kebenarannya seperti ini untuk yang dua input, ini kombinasinya 00, 01, 10, 11. Tadi kalau di tabel kebenaran N itu kan hanya bernilai high kalau kedua input high. Nah, untuk yang gerbang not N berarti kebalikannya. Berarti outputnya apa? Outputnya ini 1, 1, 1, 0 atau high, 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 low. Kebalikan dari yang N. Kalau N kan 0, 0, 0, high gitu ya. Atau low, 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 high. Nah, kalau misalkan inputnya lebih dari 1, lebih dari 2 bisa nggak? Bisa 3, bisa 4. Nah, ini simbolnya seperti ini ya. Gitu ya. Y sama dengan not A, NB, NC, NB. Kemudian selanjutnya adalah gerbang NOR atau not OR. Ya. Nah, ini simbol untuk hardware-nya seperti apa? Untuk dua input kita gunakan ini adalah gerbang OR, kemudian ini NOT-nya. Atau bisa dibuat seperti ini juga. Ini OR, ini NOT. Ya. Gerbang NOR ini merupakan inversi atau kebalikan dari gerbang OR. Artinya kalau gerbang OR tadi kan salah satu inputnya low atau salah satu inputnya high, outputnya akan high. Nah, itu akan kebalikannya. Simbolnya seperti apa? Simbolnya seperti ini. A OR B, kemudian diberi bar. Kemudian tabel kebenarannya ya ini kebalikan dari tabel kebenaran OR. Ya. Kalau yang ini untuk melambangkan jika kita menggunakan input lebih dari satu pada gerbang logika NOR ini. Ya. Kemudian ada lagi gerbang XNOR. XNOR. Tadi kita sudah belajar tentang ini XOR ya. Ini di sini kan sudah ada tadi. Ini XOR. Nah, sekarang ada XNOR. Nah, apa tuh XNOR? Ya. XNOR berarti gerbang XOR, tapi ini di NOT. Simbolnya bagaimana ya? Simbolnya tadi gerbang XOR, kemudian di-inverskan atau dikomplementkan. Ya, ini. Operasi XNOR merupakan kebalikan dari XOR. Jika salah satu dari kedua inputnya high, bukan kedua-duanya, maka output X-nya akan low. Jika kedua input bernilai low semua atau high semua, maka outputnya akan high. Nah, ini tabel kebenaran untuk gerbang logika XNOR. Ya. Merupakan kebalikan dari XOR. Baik, silahkan dicermati lagi, kemudian kerjakan latihan
soal nomor 1 sampai nomor 5. Demikian kuliah pada hari ini. Tugasnya nanti dikumpulkan ke Epsilon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.